Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Afala, NIM 05654421, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ UT Padang. Pada video kali ini saya akan membuat tugas 1 administrasi jaringan, yang dimana itu deskripsi tugasnya adalah Anda seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen dan 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya yaitu kantor pusat memiliki 3 departemen, 1 server, dan juga 1 koneksi WAN untuk menuju kantor cabang. Untuk departemen penjualan terdapat 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, dan server 5 perangkat, serta kantor cabangnya memiliki total 20 perangkat dan juga koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP yang tersedia yaitu 192.168.10.0/24. Di sini kita akan mendesain subnettingnya dengan menentukan setiap subnet mask, alamat jaringan, rentang alamat IP yang digunakan, dan alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan masa depan. Nah, di sini saya sudah membuatkan tabelnya, tabel subnettingnya, yaitu sesuai dengan yang di deskripsi tugas tadi. Untuk departemen penjualan terdapat 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, WAN 2 perangkat, dan kantor cabang 20 perangkat. Sini sebelumnya saya sudah menentukan subnet masknya, network address-nya, usable range, dan broadcast address-nya. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari website ini. Untuk subnet masknya sesuai dengan kebutuhan host, yaitu untuk departemen penjualan terdapat 50 perangkat. Akan tetapi di sini kita juga akan menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jadinya saya mengambil subnet mask yang /26 yang maksimal hostnya itu terdapat 64 host. Terus untuk departemen pemasaran itu terdapat 30 perangkat, dan di sini saya juga menggunakan subnet mask yang /26 yang dimana maksimal hostnya itu terdapat 64 perangkat. Kenapa saya tidak menggunakan /27 yang dimana terdapat maksimal hostnya itu 32 host? Karena kita akan menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan yang memungkinkan untuk penambahan perangkat di masa depan. Kalau saya menggunakan maksimal hostnya itu 32, itu range untuk IP-nya itu sangat kecil, dikarenakan terdapat 2 IP yang sudah kepakai untuk network address dan juga broadcast address-nya. Terus untuk departemen TI 10 perangkat, di sini saya menggunakan /27, maksimal hostnya 32, server 5 perangkat, saya menggunakan /28, yaitu terdapat maksimal hostnya itu 16. WAN terdapat 2 router, di sini saya menggunakan 29 yang dimana maksimal hostnya 8. Kenapa saya menggunakan 29 dan tidak 30? Dikarenakan kemungkinannya akan ada pertumbuhan di masa depan yang memungkinkan untuk penambahan router. Dan juga untuk kantor cabang 20 perangkat, di sini saya menggunakan 32 perangkat. Nah, di sini untuk network address-nya itu dimulai dari 192.168.10.0.
Nah, untuk usable range IP-nya itu dimulai dari 10.1 sampai 10.62. Dan di sini untuk broadcast address-nya itu 10.63. Dan untuk departemen pemasaran itu dimulai dari 192.168.10.64. Di sini juga terdapat 64 perangkat, yang dimana untuk IP range-nya ini, untuk usable range-nya itu terdapat 62 IP, yang dimana sebelumnya sudah dipakai untuk network address dan juga broadcast address-nya. Nah, di sini untuk departemen TI, network address-nya itu dilanjutkan dari broadcast address departemen pemasaran. Terus untuk selanjutnya mengikuti semuanya dari broadcast address-nya ini untuk menjadi network address di departemen selanjutnya. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Untuk tabel routingnya ini, buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet mask, next hop, dan juga keterangannya. Di sini untuk kantor pusat kita memakai IP range yang dari 192.168.10.177 sampai 182. Di sini saya menggunakan IP address-nya itu 180 dan juga 181. Nah, di sini untuk destination network-nya itu menggunakan IP network address-nya kantor cabang, menggunakan subnet mask yang sama juga. Terus untuk next hop-nya itu kita routing ke kantor pusat, yang dimana nantinya itu akan terhubung menggunakan routing statis ke kantor cabang. Selanjutnya untuk departemen penjualan, pemasaran, TI, dan juga servernya itu gunakan masing-masing IP address yang telah ditentukan di awal. Sini subnet masknya juga mengikuti yang subnet mask di sini dari tabel subnettingnya. Terus untuk next hop-nya itu karena mereka terhubung di jaringan lokal, maka untuk keterangannya itu jaringan akan langsung terhubung langsung ke departemen penjualan, pemasaran, TI, dan juga server. Selanjutnya untuk tabel routing kantor cabang, di sini untuk destination network-nya itu ke masing-masing departemen dan juga server. Dan untuk next hop-nya itu kita akan menggunakan IP dari kantor pusat, yang dimana nanti jaringannya ini masing-masing akan terhubung menggunakan routing statis ke departemen penjualan, pemasaran, TI, dan juga server. Mungkin sekian saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.